Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat iman dan Islam. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amalia-amalia Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Teman-teman dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, saya kira surah ini, ayat ini populer ketika di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ayat ini menjadi isyarat bahwa yang dipanggil berpuasa itu adalah orang yang beriman. Tidak dikatakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, atau wahai sekalian manusia, tapi dikatakan wahai orang yang beriman. Apa kira-kira yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman saja, tidak secara khusus atau tidak secara umum kepada manusia atau kepada umat Islam? Ternyata jawabannya yang pertama bahwa karena orang beriman itu prinsip dalam hidupnya ketika dia beragama adalah sami'na wa ata'na. Apa yang dia dengar kemudian dia kerjakan. Itulah yang harusnya ada pada hati kita semua selaku orang yang beriman. Ya, orang Islam itu kalau disuruh, kalau sudah Quran yang bicara, kalau sudah hadis yang menyampaikan, kalau sudah ulama yang berfatwa, pasti prinsipnya sami'na wa ata'na. Tidak perlu lagi banyak bertanya. Beda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau mereka disuruh, diperintah oleh Allah, itu terlalu banyak bertanya. Contoh misalnya nanti teman-teman bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah, ketika orang Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi. Apa jawaban orang-orang Yahudi itu? Dia justru banyak bertanya daripada mengamalkan, mengerjakan. Yahudi diperintahkan menyembelih sapi, ya jawabannya yang gemuk atau yang kurus. Nah, kemudian ditanya yang gemuk, bertanya lagi warnanya yang mana, ditanya yang coklat, coklatnya bagaimana. Tidak ada selesainya. Sehingga tidak salah Allah memanggil orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman, karena orang beriman itu dia dengar kemudian dia kerjakan. Yang kedua, alasan kenapa orang beriman dipanggil berpuasa, karena orang beriman itu tidak akan terpengaruh dengan apapun ketika dia berpuasa. Ya, saya biasa mengatakan, walaupun semua warung makan buka siang hari, tapi kalau ada iman di dalam hati yang berpuasa, maka tidak akan masuk mereka ke warung itu. Tapi kalau biar ditutup semua toko makanan, warung makanan di siang hari, tapi kalau memang tidak ada iman, dia bakal masuk ke dalam. Sehingga saya kira apa yang dilakukan sebahagian orang dengan melakukan pengrusakan ketika ada warung dibuka siang hari, saya kira itu tidak mencirikan sebagai seorang yang beriman, tidak mencirikan sebagai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kalau dikatakan mereka itu tidak menghargai orang yang berpuasa, menghargai kok. Ya memang salahnya yang berpuasa itu kenapa masuk ke warung itu. Ya, sehingga saya ingin mengatakan juga kepada teman-teman sekalian, inilah momentum Ramadan untuk menunjukkan kepada seluruh umat di luar Islam, bahkan bisa menunjukkan kepada orang-orang yang mungkin membenci Islam, untuk bisa kita perlihatkan bahwa inilah Islam, cinta damai, Islam ini bukan teroris, Islam ini tidak radikal, tetapi Islam ini membawa kesejukan, Islam ini membawa rahmat bagi semesta alam, sehingga momentum Ramadan harus kita gunakan untuk memperkenalkan Islam. Ya, jangan justru kita menjadi bahagian yang merusak Islam itu sendiri. Ya, saya kira teman-teman dapat informasi kemarin ya, bahwa Islam baru saja diuji sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini dengan adanya peristiwa bom di salah satu gereja di kota Makassar ini, ya, yang mengatasnamakan Islam, bahkan mengatasnamakan jihad. Kesempatan ini saya katakan bahwa itu bukan perkara jihad, itu bukan jihad, tapi itu hal yang jahat.
Kenapa? Karena Islam itu prinsipnya rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, tapi lil alamin, semesta alam. Bukan hanya sebagai penyejuk, sebagai penyelamat bagi orang Islam saja, bukan penyelamat bagi orang yang Muslim saja, tapi penyelamat bagi semua alam. Mau dia Islam, bukan Islam, itu menjadi kewajiban bagi kita untuk membawa keselamatan bagi mereka. Sehingga hati-hati teman-teman sekalian, jangan terpengaruh, jangan mudah terdoktrin dengan paham-paham yang pada ujungnya nanti justru menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Islam yang baik adalah Islam yang mampu menunjukkan kesejukan, itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga hati-hati ketika kita mengikuti kajian-kajian, mengikuti taklim, ya kalau ada ustadznya, ada penceramahnya mengajarkan kita untuk berbuat kesalahan, berbuat pengerusakan, bahkan membunuh, saya kira itu keliru dalam memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk di dalam agama kita ini. Nabi saja ketika berperang yang sudah jelas-jelas di hadapannya itu musuh Islam, ketika perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, dan banyak perang-perang yang dilakukan Nabi masih memberikan persyaratan. Silakan kau perang, tapi jangan bunuh para kaum wanita. Silakan kau perang, tapi jangan sakiti anak-anak. Bahkan kata Nabi, silakan kau perang, tapi jangan kau tebang tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarmu. Bayangkan, tumbuhan pun perlu dijaga. Apatah lagi kalau ada orang yang mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, kemudian membuat pengerusakan. Saya katakan tidak ada jihad pada pengerusakan. Sehingga sekali lagi ciri Islam hari ini masih bisa dikenang oleh banyak orang. Islam hari ini bisa terkenal di seluruh penjuru dunia. Itu bukan hanya karena ibadahnya semata, bukan karena hanya tauhidnya yang kuat, tetapi yang menyebabkan Islam bisa dikenal, bisa bertahan, bisa maju sampai hari ini, itu dikarenakan akhlakul karimah yang ditunjukkan bagi seluruh pemeluk-pemeluk agamanya. Sehingga teman-teman sekalian, mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing terhadap hujan-hujan cobaan yang diterpa oleh agama kita Islam ini. Jangan sampai kita bahagian dari masalah itu, ataukah boleh jadi kita bahagian dari solusi. Sehingga apapun yang kita lakukan mesti sesuai dengan petunjuk agama, mesti membawa kemaslahatan bagi umat, karena itulah ciri dari seorang muslim yang sejati. Yang pada akhir ayat yang saya bacakan tadi akan mengantarkan kita kepada gelar yang paling tertinggi, yakni la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kedamaian dan penuh toleransi, dan mari cirikan Islam yang betul-betul sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.